merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di sebelah timur DKI Jakarta. Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang strategis sebagai penyangga ibu kota. Kawasan industri Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah. Kondisi geografis yang strategis merupakan keuntungan bagi daerah Kabupaten Bekasi. Pertama, dari segi komunikasi dan perhubungan sebagai tujuan investasi, kabupaten ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang, diantaranya kawasan industri Gobel yang terletak di Cibitung, Bekasi, Bekasi International Industrial Estate di Cikarang. Ribuan perusahaan industri yang ada di beberapa kawasan seperti Jababeka, MM2100, Hyundai, Delta Silicon, Deltamas, dan lain-lain. Di Cikarang, Estate Jakarta Industri Park di Lemah Abang, Bekasi, dan Jababeka Industrial Estate Cikarang di Cikarang, Bekasi. Dan terbagi atas 4 wilayah pengembangan meliputi 23 kecamatan, 182 desa, dan 5 kelurahan. Berada di titik sentral yang terhubung di Pulau Jawa yang meliputi kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta.
Kawasan industri Jababeka luas lahan 2.267 hektar. Kawasan industri MM 2100 luas lahan 1.700 hektar. Kawasan industri GIIC luas lahan 1.700 hektar. Kawasan industri Lipo Cikarang luas lahan 1.645 hektar. Kawasan industri MM 2100 MMID luas lahan 805 hektar. Kawasan industri Marunda Center luas lahan 600 hektar. IST Jakarta Industrial Park luas lahan 320 hektar. Kawasan industri terpadu Indonesia China luas lahan 206 hektar. Bekasi International Industrial Estate luas lahan 200 hektar. Kawasan industri Gobel luas lahan 54 hektar. East Jakarta Industrial Park yang mulai berdiri pada tahun 1990 sebagai kawasan industri swasta pertama di Kabupaten Bekasi ini banyak mendatangkan investasi asing dari negara-negara besar. Egypt telah menjadi kawasan yang sangat berpengaruh di wilayah Bekasi. Bahkan kawasan ini sudah mampu menyediakan berbagai fasilitas lengkap demi untuk mendukung kebutuhan para investor dan para pencari kerja di wilayah sekitar. Dan kawasan ini pula terdiri dari berbagai macam perusahaan dari negara-negara Asia hingga ke Eropa, yang salah satu diantaranya adalah PT Epson, PT Musashi, PT NGK, PT Aisin, PT Omron, dan lain-lain. Kawasan industri yang dimulai beroperasi pada tahun 1991 ini adalah PT Hyundai NT Development. Perusahaan ini di mana telah bekerja sama antara Hyundai Corporation yang berasal dari negara Korea Selatan dengan PT Lipo Cikarang Tbk. Perusahaan patuan ini dibentuk setahun sebelumnya. Bekasi International Industrial Estate merupakan satu dari 4 kawasan industri yang ada di kawasan Lipo Cikarang. Kawasan ini menempati area seluas 200 hektar yang dimana terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar, di antaranya yaitu PT NK, Capsonic, Dynaplast, dan lain-lain. Kawasan industri Jababeka terletak di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan pengembangan dari andalan PT Jababeka Tbk yang terdiri dari kawasan industri perumahan dan komersial, mencakup sekitar 1.700 hektar luas lahan. Kawasan industri Jababeka ini telah menjadi lokasi yang paling bergengsi di Indonesia untuk bidang manufaktur, industri, dan teknologi. Luar biasanya kawasan ini terdiri dari berbagai macam fasilitas yang layanan yang berkualitas tinggi. Ini dirancang lengkap dengan seperangkat infrastruktur lengkap yang modern dengan kapasitas yang dapat mendukung berbagai sektor industri serta komunitas perubahan yang memenuhi standar internasional. Sejak didirikan pada tahun 1989, Jababeka telah diakui sebagai kawasan industri paling sukses di Indonesia dalam hal menarik perusahaan multinasional atau MNC.
merupakan salah satu kota di Jawa Barat, Indonesia. Kota yang sebelumnya masih menjadi kabupaten ini merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta. Kota Karawang termasuk kota yang besar, yakni dengan luas sekitar 1737,30 km persegi. Data jumlah kawasan industri dan pabrik di Karawang. Selama ini Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri. Namun tahukah Anda beberapa sebenarnya jumlah kawasan dan pabrik yang terbesar di daerah industri Karawang tersebut? Dari data yang dihimpun Fakta Jabar dari Disnaker Trans Karawang hingga tahun 2018 terdapat 13.736,35 hektar luas tanah yang diplot sebagai lahan industri. Kawasan industri Karawang tersebut tersebar antara lain kawasan industri Kujang, Indotaise, Mandala Putra, KIIC, Surya Cipta, dan Kim. Adapun zona industri Karawang yang dicantumkan dalam penataan ruang yakni dititik beratkan pada sejumlah kecamatan meliputi Kecamatan Teluk Jambe Timur, Cikampek, Kelari, Purwasari, Pangkalan, dan Rengas Dengklok. Lalu bagaimana dengan jumlah perusahaan atau pabrik di Kabupaten Karawang? Masih berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Trans Karawang, dijelaskan bahwa hingga 2018 jumlah pabrik yang beroperasi di kabupaten ini sebanyak 1.762 pabrik, rinciannya pabrik swasta sebanyak 787, PMDN sebanyak 269, PMA sebanyak 638, dan joint venture tercatat sebanyak 58 pabrik. Karawang merupakan salah satu kota di Jawa Barat, Indonesia. Kota yang sebelumnya masih menjadi kabupaten ini merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Bekasi, Bogor, dan tidak jauh dari Jakarta. Kota Karawang termasuk kota yang besar, yakni dengan luas sekitar 1.737,30 hektar.
Namun, tahukah Anda beberapa sebenarnya jumlah kawasan dan pabrik yang terbesar di daerah industri Karawang tersebut? Dari data yang dihimpun Fakta Jabar dari Disnaker Kans Karawang hingga tahun 2018 terdapat 13.756,38 hektar luas lahan yang diplot sebesar lahan industri. Data jumlah kawasan industri dan pabrik di Karawang selama ini. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota industri. Kawasan industri Karawang tersebut tersebar antara lain kawasan industri Kujang, Indotaise, Mandala Putra, KIIC, Surya Cipta, dan Kim. Adapun zona industri Karawang yang dicantumkan dalam penataan ruang yakni dititik beratkan pada sejumlah kecamatan meliputi Kecamatan Teluk Jambe Timur, Cikampek, Lari, Purwasari, Pangkalan, dan Rengas Dengklok. Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Deddy Mulyadi saat menyampaikan pidato kebudayaan di hadapan 700 peserta Forum Pemimpin Muda Dunia yang berasal dari 90 negara di markas PBB New York, Amerika Serikat 18 Agustus 2015. Kesimpulan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mengusulkan tanah negara yang tak produktif di wilayahnya diubah fungsinya menjadi kawasan industri. Daripada hanya ditumbuhi rumput ilalang, kata Deddy Mulyadi kepada Tempo Selasa 13 Oktober 2015, ia menyebutkan setidaknya ada 11.000 hektar lahan milik negara yang tidak produktif di daerah itu. Saat ini hak guna usaha atas tanah dikuasai oleh sejumlah perusahaan perhutanan dan perkebunan.
Keberadaan lahan yang berada di wilayah Darangdan, Sukatani, Pleret, dan Cempaka tersebut sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Dedi, jika lahan tersebut diberdayakan jadi lahan kawasan industri, tentu akan membawa manfaat yang sangat besar buat negara dan masyarakat. Dengan dijadikan sebagai kawasan industri, negara sekaligus menjadi pemegang saham dan negara akan mendapatkan penghasilan yang sepadan dari lahan yang disewakan kepada para investor, kata Dedi. Dedi mengusulkan alih fungsi lahan tidak produktif milik negara tersebut sebagai solusi dari keterbatasan lahan milik warganya dari serbuan investor. Tanah milik warga sudah sangat terbatas, sudahlah kita selamatkan supaya mereka masih bisa bercocok tanam. Kecuali itu, industri yang berdiri di daerah zona itu juga agak merepotkan dalam pengawasannya. Tetapi jika dalam sebuah kawasan, kontrol yang dilakukan pemerintah daerah itu bisa lebih efektif, dan kecenderungan perilaku investor yang berada di kawasan itu lebih tertib dalam berbagai hal.
Bahkan, nama Jatiluhur dan Cikampek jauh lebih terkenal dibanding Purwakarta itu sendiri. Dari segi pembangunan, terutama di wilayah perdesaan, Purwakarta tertinggal jauh dari daerah lain. Akses menuju jalan desa, terutama yang jauh dari pusat kota Purwakarta, membuat sejumlah daerah sulit untuk dijangkau menggunakan kendaraan. Bahkan, ada yang tak bisa dilalui di musim tertentu karena jalanan masih berbentuk tanah atau belum dilapisi aspal. Untuk pergi ke kota Purwakarta saja, masyarakat desa membutuhkan gambaran belasan tahun silam itu sirna ketika melihat Purwakarta kini. Purwakarta telah dikenal di seantero Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Hal itu terjadi berkat geliat pembangunan infrastruktur berbasis budaya Sunda yang dimulai sejak kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi tahun 2008. Tak ketinggalan, jalan gang di permukiman perdesaan pun dibuat dengan sistem betonisasi. Yang paling fundamental dari gagasan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi adalah pembukaan akses jalan baru lingkar barat Purwakarta. Jalan sepanjang 67 km itu melintasi 4 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Babakan Cikau, Jatiluhur, Sukasari hingga Kecamatan Maniis. Akses jalan baru ini pun terhubung dengan beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Karawang, Cianjur, Bogor, dan desa yang berada di seberang Waduk Jatiluhur. Pasalnya, warga yang bermukim di kecamatan paling barat Purwakarta itu telah terisolasi selama lebih dari 50 tahun akibat pembangunan waduk. Selain itu, Purwakarta juga membuka akses jalan lingkar timur dengan total panjang 150 km. Dimulai dari Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Kiara Pedes, Wanayasa, Bojong, Darangdan, dan Pleret. Jalan lingkar timur juga menghubungkan jalan lintas kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Subang di sebelah timur maupun selatan. Kebersihan desa juga menjadi bagian penting dari pembangunan. Tugas menjaga kebersihan lingkungan selain menjadi tugas bersama juga melibatkan petugas Linmas K3 yang diberi honor khusus. Kesejahteraan masyarakat desa tak pernah luput dari perhatian Kang Deddy Mulyadi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama warga kurang mampu, Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah terobosan luar biasa, yaitu dengan menyediakan ATM beras, yang tentunya tetap mengusung pelayanan cepat, praktis, dan tepat sasaran. Untuk menopang kemajuan desa di Purwakarta, para ujung tombak pemerintah di tingkat desa sampai RT RW mendapat honor terbesar di Jawa Barat. Pendidikan anak-anak desa juga tak luput dari perhatian Kang Deddy Mulyadi. Selain merintis sekolah satu atap dan zonasi, tersedianya bus sekolah gratis menjadi solusi bagi para pelajar di perdesaan yang belum terjangkau angkutan umum. Gagasan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi melalui pemerataan pembangunan hingga pelosok desa berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor usaha kreatif, pertanian, perkebunan, dan juga kuliner terus menggeliat. Sate Marangi sebagai makanan khas Purwakarta mulai mendunia. Well, one, they have a great picture on the truck, and I saw someone else walking by, honestly, with the same food. We asked him, we were walking that direction, and came over to check it out. Their food looks awesome, it smells good. Pembangunan masif di Purwakarta selama 10 tahun terakhir ini banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bahkan, sejumlah negara banyak yang sengaja datang untuk mempelajari konsep pembangunan Purwakarta. Mulai dari mempelajari aspek pembangunan desa berbasis budaya dan tentunya penataan desa yang bersahaja.
Penataan desa berbasis kearifan lokal mengundang daya tarik wisatawan yang datang ke Purwakarta. Mereka kini tidak hanya melihat keindahan air mancur Sri Baduga Maharaja saja, namun bisa menikmati liburan ke desa-desa dengan hadirnya sejumlah desa wisata. Maka tak heran jika Purwakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Purwakarta istimewa, Purwakarta jaya dibuat.